yaitu kita berdoa. Berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tunjuk tangan. Jaresa. Materi hari ini yaitu jamur atau fungi, Bu. Ya, benar sekali. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, fungi sama tumbuhan itu berbeda atau sama? Ya, Najwa? Berbeda, Bu, karena fungi itu termasuk demofosa atau pengurai, sementara kalau tumbuhan itu tidak. Terima kasih, Bu. Baik, benar sekali. Nah, materi kita hari ini benar, yaitu ada jamur atau fungi. Dengan submateri, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari jamur dan juga klasifikasi dari jamur. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri dari jamur. Ciri-cirinya yang pertama itu merupakan organisme eukariotik. Kemudian dia tidak memiliki klorofil. Nah, tadi kan Ibu bertanya apa perbedaan dari fungi dan juga tumbuhan. Nah, perbedaannya di sini. Yang dimana jamur itu tidak memiliki klorofil, sementara tumbuhan itu memiliki klorofil. Kemudian yang selanjutnya, jamur itu bersifat heterotrof, yaitu dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga dia dapat menghasilkan makanan itu melalui saprofit, parasit, dan juga hidup bersimbiosis dengan organisme yang lain. Kemudian dia membentuk hifa. Yang selanjutnya itu dia uniseluler dan juga multiseluler. Biasanya berhabitat di tempat yang lembab dan juga kurang bercahaya. Selanjutnya itu ada klasifikasi dari jamur. Klasifikasinya ada 4. Yang pertama itu ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Yang pertama itu ada Zygomicota. Jamur Zygomicota ini dikenal sebagai jamur yang dapat membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Zygomicota ini merupakan kelompok utama yang dapat dikatakan penting karena membentuk mycorrhiza atau simbiosis jamur dengan akar tanaman. Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri Zygomicota, yaitu dia itu hifanya tidak bersekar. Kemudian memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekar-sekar. Dapat bereproduksi sebagai aseksual, yaitu dengan spora menuju spora, dan seksualnya itu dengan zygospora. Kelas yang kedua itu ada Ascomycota. Ascomycota ini jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut dengan ascus. Ini adalah contoh dari gambar yang termasuk dalam jamur Ascomycota. Yang selanjutnya ada Basidiomycota. Basidiomycota ini adalah jamur yang sering kita konsumsi. Ada nggak dari kalian yang pernah mengonsumsi jamur? Pernah, Bu. Nah, jamur yang kita makan itu adalah termasuk ke dalam kelas Basidiomycota. Adapun ciri-ciri dari Basidiomycota itu, yang pertama dia itu memiliki bentuk yang multiseluler. Kemudian hifanya itu bersekat, yang dibedakan menjadi hifa primer yang berinti 1 dan juga sekunder yang berinti 2. Reproduksi dari Basidiomycota ini dapat secara aseksual menggunakan kondiospora yang memiliki 1 inti haploid. Kemudian secara seksualnya itu menghasilkan Basidiospora. Contohnya yaitu seperti yang dibilang tadi, ada jamur merang dan juga jamur kuping. Nah, berikut adalah gambar dari jamur Basidiomycota. Nah, yang terakhir itu dari kelas Deuteromycota. Dapat anak-anak lihat di sana ciri-cirinya, yaitu dia itu memiliki hifa yang bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin. Kemudian Deuteromycota ini dapat bereproduksi secara aseksual menggunakan conidiospora. Dia itu jarang membentuk tubuh buah. Deuteromycota ini beranggotakan jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Nah, ini adalah gambar dari jamur Deuteromycota. Nah, sudah selesai nih materi Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Jarisa. Izin bertanya, Ibu. Untuk pelatihan awal, Ibu. Ini, iya Ibu. Pertanyaan apa? Nah, di sini kan sudah
ibu bilang tadi bahwa jamur itu dia itu tidak memiliki klorofil, jadi dia itu bersifat heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi itu berbeda dengan tumbuhan yang dimana tumbuhan itu memiliki klorofil. Jadi jamur dan juga tumbuhan itu berbeda. Sampai sini paham, Jalisa? Baik Bu, paham Bu. Yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, Tatiana. Kan tadi ada jamur yang bisa dimakan Bu. Nah, apakah semua jenis jamur itu bisa dimakan atau ada beberapa yang beracun? Ya, pertanyaan yang bagus ya untuk Tatiana. Ya, jamur itu dari keempat kelas yang ibu jelaskan tadi, yang hanya bisa dimakan itu dari kelas Basidiomycota saja. Selainnya itu, jamur-jamurnya itu beracun. Jadi yang bisa dikonsumsi itu hanya dari jamur dari kelas Basidiomycota saja. Paham? Paham Bu. Yang selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, Marginisa silakan. apa bedanya jamur yang bisa dimakan sama jamur yang tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa dimakan Bu? Oh, pertanyaan itu. Ya kan tadi ibu sudah jelaskan kepada Octaviana bahwa jamur yang bisa dimakan itu hanya dari kelas Basidiomycota. Jadi perbedaannya itu jika dia tidak bisa dimakan itu berarti dia bukan dari kelas yang Basidiomycota, dia dari kelas yang lain. Jadi dia itu bersifat beracun, jadi kita tidak bisa mengkonsumsinya. Baik Bu, terima kasih. Apa sampai sini anak-anak ini sudah paham dengan materi yang Saya ingin bertanya Bu. Iya, silahkan Khairul Najwa. Saya ingin bertanya, kenapa jamur itu hidup seperti yang di foto ini kan di kayu-kayu? Nah, kenapa Ibu Bapak Ibu bisa menjelaskan? Iya, terima kasih ya untuk Khairul Najwa atas pertanyaannya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan bahwa dia itu berhabitat di tempat yang lembab, yaitu kurang bercahaya seperti pada kayu, pada batu-batuan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Jadi anak-anak ibu sudah bertanya tentang materi yang ibu jelaskan dan ibu harap semuanya telah paham ya. Ya Ibu. Nah, untuk itu untuk memperdalam pengetahuan kalian di sini ada ibu kasih tugas kalian di rumah untuk mengerjakan LKPD. Bu, kami nggak apa-apa yang Anda kerjain sekarang. Kan ibu bilang kerjakan di rumah, Raisa. Baik Bu. Tolong dilihat di situ. Di situ ibu sudah memberikan petunjuk untuk pengerjaannya ya. Ibu harap kalian itu mengerjakannya. Dan untuk pertemuan minggu depan, ibu akan menunjuk satu persatu untuk mempresentasikannya di depan. Baik Ibu. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, ibu mau satu orang dapat menyimpulkan dari materi yang telah ibu berikan. Ya, Jaresa. Baik Bu. Sebelumnya Ibu saya akan memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Ini yaitu tentang jamur atau fungi. Nah, jamur itu termasuk ke dalam organisme eukariot. Nah, di mana jamur itu tidak memiliki klorofil dan jamur ini bersifat heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau berfotosintesis. Jamur juga berbentuk seperti hifa dan juga memiliki sifat uniseluler. Nah, dari jamur tersebut itu ada perbedaan jamur yang bisa dimakan dan jamur tidak bisa dimakan. Jamur yang bisa dimakan atau dikonsumsi sehari-hari itu yaitu jamur dari kelas Basidiomycota. Nah, jamur ini biasanya habitatnya itu di tempat yang lembab dan kurang cahaya matahari seperti kayu-kayu yang sudah mati atau yang sudah laku. Ya, benar sekali. Tolong berikan tepuk tangan untuk temannya. Nah, karena sudah selesai materi kita hari ini dan ibu sangat bangga kepada anak-anak ibu yang dapat memahami materi yang telah ibu ajarkan. Baik, demikian materi pelajaran yang dapat ibu berikan yaitu tentang ciri-ciri jamur dan juga klasifikasi jamur. Dan ibu sangat bangga pada anak-anak ibu yang sangat aktif di kelas ini, dapat menjawab pertanyaan, memberikan argumen, dan segala macamnya. Demikian materi ibu pada hari ini, ibu ucapkan terima kasih.
Selamat siang. Siang, Ibu.